Selamat menikmati part ke-10 dari Pangeran ke-7 yang dianggap sampah. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alurman hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Melihat tombak yang dipegang Hilda patah, membuat Alice terkejut. Uskup pun tidak percaya bahwa Alan memiliki kekuatan sekuat itu sampai bisa mematahkan tombak milik Hilda yang dikenal sebagai tombak terkuat di benua. Namun karena Hilda masih penasaran, ia pun meminta Alan untuk mengulangi duel mereka. Alan pun bingung, karena kenapa harus mengulangi duelnya? Bukankah kekuatannya tadi tidak buruk? Hilda pun menjawab, "Kamu memperkuat senjatanya. Dengan kekuatan sucimu itu cukup mengesankan. Tapi, salah satu dwarf menyela. Itu hanya meningkatkan ketahanan senjata Anda." Dwarf Lania melanjutkan, "Anda bisa saja menyerang hal-hal secara sembarangan dan tetap mendapatkan hasil yang sama." Hilda pun berkata, "Tadi kau mendaratkan pukulan yang bagus, jadi sabarlah, mari coba senjata lainnya terlebih dahulu." Alan pun mengeluhkan karena mudah untuk mengucapkan, tapi masih sulit baginya untuk menguasainya. Namun saat Alan sedang mengeluh, ia tidak sengaja melirik ke samping dan melihat Alice yang sedang memperhatikannya. Alan pun langsung mau melakukan duel lagi. Hilda pun senang dengan jawaban Alan dan menyuruhnya untuk lebih serius untuk pertandingan kali ini karena ia akan serius dalam menghadapi Alan. Mendengar itu, Alan pun langsung menerjang ke arah Hilda. Namun tiba-tiba, Alan malah terpikirkan apa yang diucapkan Alice tadi malam yang berkata, "Kekuatan suci merespon energi kehidupan ini. Bisa memperkuat senjata Anda, tapi kekuatannya akan lebih bereaksi pada tubuh Anda dibanding pada senjata Anda. Jadi jangan terikat pada senjata dan cobalah untuk belajar menggunakan kekuatan suci Anda secara bebas tanpa ketergantungan pada senjata." Mengingat hal itu, Alan langsung menjatuhkan senjatanya. Hal itu pun membuat Hilda kebingungan karena Alan malah menjatuhkan senjata yang ia bawa. Namun di sisi lain, Alan terlihat sedang mengumpulkan kekuatan sucinya di atas tangannya, sembari berujar di dalam hati, "Aku tidak benar-benar tahu bagaimana menguatkannya, tapi jika aku mencoba memasukkan seperti yang kulakukan pada senapan, mungkin saja itu bisa berhasil." Seketika Alan mengepalkan tangannya, lalu memfokuskan kekuatannya di genggaman tangannya. Ia pun langsung mengarahkannya ke Hilda. Namun untungnya Hilda berhasil menghindari serangan itu dan hanya sedikit mengenai pundaknya. Terlihat dampak dari gelombang serangan itu membuat tembok di belakang Hilda sampai retak. Alan pun langsung berkata dengan sangat percaya diri, "Wah, ini begitu luar biasa. Berapa banyak nilai yang akan kudapatkan untuk serangan ini?" Para dwarf terkejut menyaksikan itu dan berkata, "Sebuah kawah besar terbentuk di dinding hanya dengan gelombang kejut. Itu jelas merupakan kekuatan yang luar biasa. Tapi, postur tubuhmu buruk dan kau dengan ceroboh memperkuat tubuhmu, kamu mendapatkan 0 poin." Alan pun kesal dengan penilaian para dwarf. Namun, Hilda langsung menenangkan Alan dengan memuji kemampuannya yang bisa berkembang sejauh itu hanya dalam satu malam. Namun Alan menjelaskan bahwa itu hanya seperti yang biasanya ia lakukan dengan senjata. Cuma sekarang diterapkan kepada tubuhnya. Dan kenapa ia bisa terpikirkan hal itu? Karena, namun saat ia ingin bicara, ia melihat Alice yang menyuruhnya untuk tidak mengatakannya. Alan pun langsung mengalihkan pembicaraan dengan berterima kasih atas pujian Hilda kepadanya dan ia bersyukur karena Hilda bisa menghindari serangannya tadi. Karena ia tidak mengira itu bisa sangat kuat. Hilda pun membalas, "Jika aku memblokirnya, kita mungkin akan menghancurkan beberapa barang. Karena seranganmu yang akan terpencar ke segala arah. Meskipun kamu melakukan dengan postur yang ceroboh, tapi pukulan itu jelas berakibat fatal." Mendengar itu, Alan pun merasa ia tidak memiliki bakat dalam pertarungan langsung ataupun pertarungan menggunakan senjata karena ia dianggap ceroboh oleh semua orang. Hilda pun mencoba untuk menghibur Alan dengan berkata, "Alan, yang paling penting adalah semangatmu yang tidak terpatahkan." Alan pun mencoba untuk berpikir positif dengan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. "Jika aku tidak terlalu berbakat dalam semua senjata, berarti aku bisa menggunakan semua jenis senjata kan?" Melihat Alan yang sepertinya sudah mulai lelah,
Hilda pun memutuskan untuk mengakhiri duel, agar Alan bisa beristirahat untuk duel keesokan harinya. Alan pun mengiyakan perkataan Hilda, namun ia mau mencari senjata sebelum beristirahat. Hilda pun memuji Alan, karena sangat bersemangat. Namun, terlihat Uskup Agung yang masih merasa tidak percaya dengan perubahan. Alan, dari sebelumnya seorang bajingan menjadi seseorang seperti sekarang. Melihat kakeknya yang sangat marah, Alice pun mengajak kakeknya untuk segera pergi dari sana juga. Dan juga ia ingin mengembalikan selimut yang diberikan kakeknya padanya, sembari berterima kasih. Namun, Uskup tidak tahu selimut apa yang dimaksud oleh Alice, karena dirinya tidak pernah memberikan selimut itu. Ia malah mengira itu sudah dipakai Alice sejak awal. Mendengar itu, Alice pun berujar di dalam hati, "Kalau begitu, pangeran yang menyelimutiku dengar selimut ini saat aku sedang tertidur." Alice pun berpura-pura lupa bahwa ia yang membawa selimut itu dari awal karena cuaca yang dingin, ucap Alice sembari tersipu malu. Mereka pun akhirnya pergi dari sana. Scene pun berpindah ke keesokan harinya. Terlihat Alan yang bertanya, "Ada apa pagi?" "Pagi sekali." Alan pun melihat bahwa Hilda dan Uskup sudah siap untuk berperang. Terdengar ada seseorang yang berujar, serangan sekelompok likantrop telah menyerang area pertambangan. Alan pun berujar di dalam hati, jika itu karena tambang, tentu saja itu penting bagi mereka. Itulah kenapa Uskup dan Hilda pergi bersama-sama. Apakah Alice akan berpartisipasi dalam membantu evakuasi mereka? Terlihat Alice yang menyuruh orang-orang untuk berevakuasi, karena ada kemungkinan para likantrop juga menyelinap ke tempat ini. Melihat itu, Alan pun berpikir bahwa ia bisa bersantai di dalam kastil, tanpa perlu terlibat dengan masalah itu. Namun tiba-tiba saja, salah satu dwarf berteriak kepada Alan, "Yang mulia, Anda di sini ini darurat." Namun, Alan menyuruhnya untuk tidak mendekat. Dwarf itu terkejut melihat tempat pelatihan yang berantakan. Alan pun meminta maaf, karena tempat latihan menjadi rusak saat ia sedang berlatih di sana. Dwarf itu masih bingung dengan apa yang coba dilatih Alan. Namun ia menjadi semakin terkejut, karena melihat semua senjata yang ada di tempat pelatihan menghilang. Alan pun berujar di dalam hati, "Sekarang, karena aku tahu diriku bisa memperkuat esensi senjata apapun, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jadi aku memasukkan semua senjata ke dalam penyimpanan dimensi." Alan pun langsung mencoba untuk mengalihkan perhatian dwarf itu dengan berkata, "Oh ya, di sini kau juga membuat senapan kan? Aku ingin tahu apakah kau bisa memberikannya kepadaku." Dwarf itu pun menjawab dengan ragu, "Kami memang memilikinya." Tapi Alan pun berujar di dalam hati, karena melihat dwarf itu ragu-ragu. Apa dia menolak memberikannya padaku karena aku seorang bajingan ya? Apalagi aku baru saja menghancurkan tempat latihan mereka. Namun saat Alan sudah mulai berpikir negatif, dwarf itu langsung mengiyakan permintaan Alan. Dwarf itu menjelaskan bahwa kekuatan dari senapan yang mereka buat tampaknya setingkat dengan hiasan, tapi mungkin akan berbeda jika yang mulialah yang menggunakannya. Karena Anda adalah orang yang menembak vampir, bahkan dari belakang tembok kastil. Alan pun bertanya, apakah dwarf itu mendengar berita itu? Dwarf itu pun menjawab, "Iya, yang mulia, tapi sebelum memberikan senapannya, bisakah saya membuat persyaratan?" Mendengar itu, Alan merasa ada sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Dwarf itu kembali berkata, "Saya akan memberikan semua senapan yang Anda inginkan, tapi setelah itu silahkan pergi untuk menguji senapannya sekarang juga." Alan pun menanyakan ke dwarf itu, apakah ia menyuruhnya untuk pergi berperang. "Kakakku dan Uskup Agung sudah pergi berperang. Jadi apa yang membuatmu merasa sangat tidak nyaman?" Dwarf itu menjawab, "Gerakan para likantrop belakangan ini tidak biasa. Juga jumlah mereka yang tiba-tiba meningkat. Dan ini pertama kalinya aku merasa mereka seperti bergerak berdasarkan perintah seseorang. Itulah kenapa aku merasa pemimpin para likantrop kemungkinan sangat kuat karena ia bisa mengendalikan begitu banyak likantrop. Itulah kenapa kami membutuhkan bantuan semua orang, meskipun dari seseorang kucing biasa." Mendengar itu membuat Alan sedikit kesal dengan hal itu. Dwarf itu kembali berkata, "Para Red Cross memang bisa menjadi bantuan besar dalam pertempuran, tapi mereka tidak akan bergerak tanpa mendapatkan perintah langsung dari Anda. Mereka bilang, melindungi Anda adalah prioritas nomor 1 bagi mereka." Alan pun membenarkan apa yang dikatakan dwarf itu, karena memang para Red Cross dikirim ke sini untuk mengawalnya. Dwarf itu berkata dengan nada khawatir, "Para warga sipil dalam bahaya yang mulia. Saya dan yang mulia putri khawatir karena bisa saja kami kehilangan wilayah ini karena serangan para likantrop. Dan sekarang semua
teman saya berada di dalam tambang. Saya takut mereka mungkin berada di dalam bahaya sekarang. Jadi bisakah Anda meminjamkan pasukan Red Cross kepada kami jika Anda memberikan kami satu kebaikan ini? Namun tiba-tiba saja terdengar suara lonceng peringatan. Para prajurit pengawas berteriak ke seluruh benteng. Ada serangan para likantrop, dan mereka sekarang sedang berlari menuju benteng. Alan pun terheran, karena para likantrop tidak mempedulikan pasukan yang dipimpin Hilda dan Uskup, tapi malah langsung menyergap ke arah desa ini. Dwarf itu yakin bahwa pemimpin para likantrop pasti telah merencanakan semua ini. Tolong Yang Mulia setidaknya lindungi desa ini. Namun, Alan bertanya apakah ia bisa bersembunyi saja. Dwarf itu langsung tidak memperbolehkannya. Sin pun berpindah keluar benteng terlihat. Para likantrop yang sedang mengejar-ngejar warga desa. Alice pun berusaha untuk mengarahkan warga desa untuk berevakuasi ke dalam benteng. Namun saat Alice sedang mengarahkan warga desa, ada salah satu warga yang berkata kepadanya, "Permisi, ada anak yang terluka di sini." Dia tertabrak oleh warga desa yang lainnya. Alice pun langsung bergegas untuk mengobati anak itu. Namun sayangnya saat Alice sedang ingin mengobatinya, tiba-tiba saja anak itu memperingati Alice karena ada likantrop yang menerjang ke arahnya. Alice pun langsung menoleh ke belakang dan melihat ada salah satu likantrop yang hampir sampai kepadanya. Namun karena Alice bukan gadis biasa, ia langsung memegang kepala monster itu dan langsung membantingnya ke tanah. Alice lalu berkata, "Beraninya kau menyerang desa yang damai ini. Sebagai cucu dari Uskup Agung, aku tidak akan membiarkanmu." Salah satu pasukan memperingati Alice karena para likantrop mencoba untuk mengepung Alice. Alice pun menyuruh untuk semua orang berlindung di belakangnya. Ia pun berujar di dalam hati, "Aku telah mempelajari skill bertarung dasar dari kakekku, tapi aku tidak pernah mencoba melawan monster sebanyak ini sebelumnya. Bisakah aku melindungi semua orang? Tidak, ini bukan saatnya. Bagiku untuk bersikap lemah, aku harus melindungi mereka semua." Namun tiba-tiba saja terlihat kilauan cahaya dari atas menara. Dan seketika, ada kilatan cahaya yang menerjang ke arah salah satu likantrop. Dan seketika semua likantrop terkena serangan yang sama. Alice pun bertanya-tanya, siapa yang melakukannya? Tapi ia menyadari bahwa orang yang bisa menyerang dari jarak sejauh itu dengan kekuatan sebesar ini adalah Pangeran Ketujuh. Sin pun berpindah ke tempat Alan. Ia memuji senapan yang dibuat oleh para dwarf yang memiliki kualitas yang bagus. Saat Alan kembali menembakkan serangannya, langsung bermunculan notifikasi dari sistem yang berbunyi, Anda menggunakan Divine Energy, memperkuat senjata untuk sementara waktu, penetrasi skill diaktifkan. Seketika serangan itu mengenai salah satu kepala likantrop hingga menghancurkan kepalanya. Dan Alan pun terus-menerus menembakkan senapannya, hingga banyak sekali likantrop yang terkapar karenanya. Sembari menembaki mereka, Alan berkata, "Yang dikatakan kakakku benar, aku pasti akan menikmati perjalanan musim berburu." Likantrop tahun ini, terlihat semua likantrop yang menyergap telah tumbang karena serangan. Alan dan Red Cross melihat hal itu. Dwarf itu masih tidak bisa mempercayai bahwa para likantrop langsung terbantai dalam waktu sesingkat itu. Alan pun membalas perkataan dwarf itu. "Kenapa kau begitu terkejut? Bukankah kau sudah memperkirakan semua ini saat kau memutuskan untuk membuat kesepakatan denganku? Ngomong-ngomong, aku sangat suka dengan senapannya. Konsumsi kekuatan sucinya jauh lebih sedikit dan ada beberapa skill tambahan." Dwarf itu bersyukur karena senapannya disukai oleh Alan. Namun tiba-tiba saja, salah satu pasukan Red Cross berkata, "Yang Mulia, ada lebih banyak likantrop yang datang." Alan pun menjawab, "Itu karena mereka merasa terancam dengan tembakanku, jadi mereka mengirim lebih banyak likantrop. Aku akan mengevakuasi penduduk di desa terlebih dahulu. Kalian hentikan para likantrop yang mendekat ke sini." Para Red Cross pun mengiyakan permintaan Alan. Dwarf itu berkata, "Kelihatannya Anda makin terkenal di antara para monster itu. Bahkan saya rasa Dewa Kematian akan memuji Anda Yang Mulia." Alan pun menjawab sembari membidik para likantrop, "Yaitu akan menjadi beban bagiku." Dwarf itu pun berkata di dalam hati, meskipun terkadang kata-katanya omong kosong, tapi membuat kesepakatan dengan Pangeran Ketujuh mungkin adalah keputusan terbaik yang aku buat. Tidak ada yang menduga dia seberbakat ini. Tapi Putri, Hilda, dan para saudaraku, apakah kalian dalam kondisi aman sekarang? Sin pun berpindah memperlihatkan kondisi dari Hilda, Uskup, dan yang lainnya. Salah satu dwarf meminta maaf kepada Hilda, karena kondisi kami membuat Anda sekarang tertahan di sini. Melihat itu membuat Hilda sangat kesal dan berkata kepada pemimpin likantrop, "Jadi sekarang kamu menyandera mereka?" Pemimpin likantrop itu membalas, "Menyandera tentu saja tidak. Yang kuinginkan sebenarnya adalah negosiasi denganmu, Putri Hilda.
Muncul panel menjelaskan, Redmoon pemimpin para likantrop di wilayah Hilda. Redmoon kembali berkata, bisakah aku memberitahukanmu detailnya? Hilda pun menjawab dengan kesal, negosiasi kau bilang setelah kau menyandera para warga seperti ini. Redmoon pun meminta Hilda untuk lebih tenang, karena ia akan melepaskan para sandera setelah memberitahu syaratnya, dan syaratnya adalah kau Putri Hilda. Hilda sedikit terkejut, karena ialah yang diincar para likantrop. Uskup yang mendengar syaratnya, ia langsung menentang hal itu, dan tidak akan melakukannya. Redmoon pun menegaskan bahwa yang berhak memutuskan hanyalah Putri dan yang lain tidak memiliki hak untuk berbicara. Namun karena Blor kesal, ia malah mengumpat ke Redmoon. Redmoon yang mendengarnya langsung memegang kepala Blor dan mengangkatnya, sembari memberikan ancaman. Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Kami berbeda dengan para vampir itu. Meskipun kami bis, kami memiliki kehormatan, ujarnya, sembari melemparkan Blor ke arah Hilda dan yang lainnya. Hilda pun langsung berlari menghampiri Blor dengan rasa cemas. Redmoon kembali berkata, pilihlah Putri. Bukankah kau melihatnya? Aku bahkan mengembalikan sandera dengan aman baru saja. Iya kan? Namun uskup kembali melarang Hilda untuk mendekati Redmoon. Karena jika Anda pergi, maka wilayahnya. Namun Hilda langsung menyelah. Mereka masih memilikimu dan adikku. Uskup pun tidak bisa berkata-kata dengan apa yang diucapkan oleh Hilda. Hilda pun bertanya ke Redmoon, aku penasaran dengan alasan kenapa kau menginginkanku. Apa kau pikir aku adalah sandera yang lebih berharga? Redmoon membalas, lebih berharga ya, bisa dibilang begitu. Namun untuk sekarang, alasannya adalah untuk kedamaian dan kebebasan. Hilda tidak paham dengan apa yang dimaksud dengan kedamaian dan kebebasan, dan hubungannya dengan menahan dirinya. Redmoon kembali berkata, seperti yang kau tahu, para vampir adalah musuh kami. Kami ingin membebaskan diri kami dari hanya jadi hewan peliharaan para vampir itu, dan Holy Empire ingin membinasakan semua vampir. Jadi tidakkah menurutmu kita bisa membuat semacam aliansi di antara kita? Itulah alasannya, Putri dari Holy Empire. Bukankah itu adalah tawaran yang cukup menarik? Scene pun kembali berpindah ke Alan. Alan, karena terlalu bersemangat membunuh para likantrop, membuat bubuk mesiu bertebaran di mana-mana. Salah satu Red Cross pun melaporkan bahwa mereka telah selesai membersihkan likantrop di sekitar desa. Alan pun memuji kerja dari para Red Cross dan mengingatkan dwarf itu untuk memberikan senapan itu kepadanya sesuai dengan kesepakatan awal. Dwarf itu mengiyakan ucapan Alan, dan ia juga menawarkan jika Alan mau pergi ke tambang, ia akan membuat senapan yang jauh lebih baik. Namun Alan langsung menolak tawaran dwarf itu. Alan pun mendengar suara tapak kuda dari jauh dan berkata, lihat, bahkan tanpa aku pergi ke sana, semuanya kembali dengan selamat. Namun salah satu Red Cross melihat ada yang tidak beres dengan rombongan pasukan itu. Karena ia tidak melihat Putri Hilda dalam rombongan, Alan terkejut mendengarnya. Scene pun berpindah ke depan gerbang. Orang-orang menyuruh untuk segera menangani yang terluka dan bertanya di mana Putri Hilda. Dwarf yang baru datang itu pun berkata, maafkan saya karena kami disandera, namun Putri Hilda menjadi tawanan para likantrop. Mendengarnya Alan kembali terkejut, dan dwarf yang bersamanya tadi langsung menarik kerah baju temannya itu dan berkata, sialan, kau meninggalkan Putri Hilda di sana, dan kau sebut dirimu dwarf. Bagaimana bisa kalian meninggalkan Putri Hilda? Sembari berjalan mendekat, Alan berkata melihat para sandera yang cuma menderita luka kecil, kelihatannya tidak terjadi pertempuran. Apa Uskup Agung juga tetap di sana? Bersama dengan kakakku, ujar. Alan bertanya ke salah satu pasukan Green Cross. Pasukan itu berkata, iya benar. Beliau bilang dia tidak bisa meninggalkan Putri sendirian. Mendengar itu, Alan bingung, karena bisa-bisanya mereka melakukan itu, sedangkan ada desa yang harus mereka pimpin. Pasukan itu menjawab, kurasa itu karena dia telah memperhitungkan bahwa mereka tidak akan pergi untuk waktu yang lama. Alan pun merasa ada yang salah. Karena kenapa para pasukan itu tidak menunjukkan rasa cemasnya? Padahal, pemimpin mereka telah ditangkap musuh. Pasukan Green Cross berkata, kami tahu di mana Putri Hilda berada. Jadi, kami akan menunggu di sini. Jadi, mari pergi bersama nanti. Alan bingung, karena dirinya diajak pasukan itu untuk pergi ke tempat. Hilda ditahan, ia berujar. Bagaimana jika aku menolak pergi denganmu? Pasukan itu membalas, saya akan memohon pada Anda untuk itu. Scene pun berpindah ke beberapa waktu setelahnya, di tengah hutan. Alan pun memutuskan untuk mengikuti mereka. Alan bertanya ke pasukan itu, kenapa mereka berjalan dengan begitu pelan? Para dwarf terlihat tergesa-gesa dan panik.
Namun kenapa kalian tidak terlihat khawatir sedikit pun? Pasukan itu menjawab, para dwarf memiliki ikatan yang kuat dengan Putri Hilda. Tapi kami yakin dengan kemampuan Putri Hilda, dan ia bersama dengan Uskup Agung, jadi harusnya tidak akan ada masalah. Alan mengiyakan apa yang dikatakan pasukan, karena memang Uskup adalah orang yang terlihat kuat. Salah satu pasukan Red Cross bingung dengan perkataan Alan tentang Uskup yang terlihat kuat. Pasukan Green Cross pun berkata, itu benar yang mulia kehilangan ingatannya. Dan para dwarf yang tidak peduli dengan dunia luar selain wilayah ini, jadi mereka mungkin tidak mengetahuinya. Alan bingung dengan respon mereka yang tidak jelas. Alan pun menjelaskan tentang Rafael Astoria. Dia menerbitkan banyak buku, tapi masih banyak lagi buku sejarah yang menyebutkan namanya di dalamnya. Karena dia adalah seorang hero agung yang bertarung bersama Holy Emperor melawan Raja Iblis. Aku tahu dia kuat, tapi apa dia sekuat itu? Ujar Alan di dalam hati. Salah satu pasukan Red Cross berkata, hanya dengan dia di sampingmu saja sudah cukup untuk membuat para likantrop terlihat seperti anak anjing yang baru lahir. Sin pun berpindah ke Hilda dan Uskup. Redmond berkata, cantik sekali. Hilda berujar, berbicara hal-hal baik tentang perdamaian dan kebebasan. Jadi seperti ini, kau memperlakukanku. Redmond membalas, jangan marah Putri Hilda, aku telah mengawasimu dalam waktu yang lama, saat kau membantai kreasiku. Disitulah, kau terlihat sangat cantik. Aku ingin menggigitmu secepatnya, dan mengubahmu menjadi salah satu kreasiku. Tapi seperti yang kukatakan, sebelumnya demi kebebasan dan perdamaian, aku harus menahannya, karena aku harus bernegosiasi dengan Holy Emperor. Dan sekarang, kau tidak perlu lagi keluar dengan pria tua rapuh itu. Jika kau setuju bersekutu dengan kami, aku akan memberimu lycanthrope yang kuat untuk menjagamu. Dan sebagai kenang-kenangan untuk aliansi ini, aku akan membuatmu menjadi pengantinku. Jika kau mau, aku akan menunggumu sampai kau berada di ranjang kematianmu. Setelah mengakhiri hidupmu sebagai seorang putri, aku akan memberimu kehidupan baru sebagai lycanthrope. Mendengar itu, Uskup menjadi sangat marah dan langsung menghancurkan rantai yang membelenggunya dan berkata, aku tidak bisa mendengarkan omong kosongmu lagi. Jadi aku akan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.